Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar ya? Semoga sehat selalu, yang bertani terus semangat ya, jangan menyerah sahabat tani. Oke sahabat tani, kita dapat pertanyaan dari sahabat kita ya, subscriber kita, mengenai tentang bagaimana Pak, apakah setelah selesai pemangkasan berat atau pemangkasan ekstrim buahnya akan libur? Oke, jawabannya oke, nantilah kita jawab ya. Ini saya nampakkan langsung ya, dimana beberapa minggu lalu atau mungkin 1 bulan lalu saya udah lakukan pemangkasan berat, tetapi hasilnya bagaimana? Apakah buahnya muncul atau tidak muncul sama sekali? Oke, ikuti ya. Oke, nah ini bekas-bekas dimana saya sudah lakukan pemangkasan berat. Terlihat daun sudah mengering ya, sudah mulai lapuk. Ini juga. Nah, oke, jadi ada juga buahnya yang ikut tercabut ya. Nah, buah-buahnya ikut tercabut. Jadi kalau bagi saya, kalau buahnya cuma sedikit, saya nggak takut sahabat tani. Seperti ini. Oke, jawabannya setelah kita lakukan pemangkasan ekstrim, apakah buahnya tidak akan keluar? Walaupun setidaknya, walaupun nggak banyak, ada sedikit keluar. Oke, kita jawab, jawabannya tetap keluar. Nah, ini dia. Terlihat ya sahabat tani ya, ini dari pemangkasan ekstrim sahabat tani. Nah, jadi setelah kita melakukan pemangkasan ekstrim di jadwal yang tepat, maka akan keluar lagi bunga dan serta buah-buahnya sahabat tani seperti yang terlihat ini. Nah, ini apa hubungannya Pak? Kenapa di tempat lain Pak ya, setelah melakukan pemangkasan itu kok malah jong, tidak ada keluar buah sedikit pun begitu? Jangankan 10, 2 biji pun tak ada keluar. Itu kesalahannya ada di mana, tahu nggak sahabat tani? Kesalahannya ada di jadwal pruning atau jadwal pemangkasan sahabat tani. Ya, kenapa bisa begitu Pak? Ya, itu memang seperti itu sahabat tani. Jadi setiap tanaman itu punya teknik, punya praktek, dan punya jadwal khusus sahabat tani. Seperti kita melakukan pemupukan pada tanaman kita sahabat tani. Jika sudah pembungaan seperti ini, apakah kita beri nitrogen? Nah, itu ya. Apakah kita beri nitrogen, apakah kita beri fosfor, ataukah kita beri kalium dan kalsium? Nah, jadi kalau saya, pedoman saya sahabat tani, kalau sudah masuk musim pembungaan menuju pembuahan, saya lebih tekankan ke kalium sahabat tani dan kalsium. Jadi apakah Pak pemberian kalium dan kalsium itu boleh bersamaan? Kalau menurut saya jangan bersamaan sahabat tani ya, lebih baik terpisah gitu ya. Di saat seperti bunga seperti ini, hentikan nitrogen, fokuskan ke kalium. Supaya apa? Supaya jadi gitu, biar jadi buahnya. Kalau beri sahabat tani, beri nitrogen, ini saya bilang ya, beri nitrogen setelah melakukan pemangkasan, yang ada sahabat tani, tunasnya makin banyak tumbuh, sehingga tidak ada kesempatan untuk keluar bunga dan buah. Akhirnya pohonnya rindang, buah tak ada sahabat tani. Loh, tanaman lain lupa lebih kurang lebih ada nitrogen Pak. Itu saya nggak tahu tanaman lain. Tapi kalau di saya sendiri, kalau sudah masuk pembungaan dan pembuahan seperti ini, saya hentikan nitrogen. Saya lebih baik pakai kalium dan kalsium supaya tidak mubazir sahabat tani ya, supaya kita tidak buang-buang pupuk sahabat tani. Karena sekarang begini, permintaan pupuk itu tergantung dari tanamannya gitu ya, bukan dari menurut kita sahabat tani. Nah ya, jadi itu terserah lagi mas sahabat tani sendiri. Yang jelas saya tidak memberikan nitrogen setelah pemangkasan berat ya. Saya hanya memberikan kalium dan kalsium secara berselingan sahabat tani. Nah, lihat hasilnya ini. Nah, seperti ini. Ingat ya sahabat tani, tanpa nitrogen nih sahabat tani. Tuh. Nah, jadi setelah melakukan pemangkasan berat, maka buahnya akan tetap keluar kalau kita lakukan jadwal pemangkasan dengan tepat ya, sesuai jadwalnya maksud saya ya. Nah, indah mulai keluar lagi. Nah, jadi kalau untuk tempat sahabat tani, jika sudah melakukan pemangkasan berat lalu nggak muncul bunga dan pembuahan, itu sudah pasti
salah dalam jadwal pemangkasan, bukan kesalahan pada pupuk ya. Nah, bukan karena salah karena pupuk murah atau pupuk mahal, atau salah pupuk, enggak ya. Jelas ya sobat tani ya. Jadi nggak ada hubungannya. Ini hubungan masalah di jadwal pemangkasan. Ini kopi sudah sangat-sangat tua sobat tani, itu perhatiin tuh. Tuh, sudah sangat-sangat tua, 38 tahun sobat tani nih. Nah, jadi kenapa bentuknya seperti ini Pak? Ya iyalah seperti ini kok udah tua sahabat tani. Jangan sahabat tani bandingkan kopi ini dengan kopi muda sahabat tani. Kopi muda itu dia nampak teksturnya masih keras ya, masih cantik kan gitu ya. Nah kok ini sudah tuh tumbuh apa namanya, lumut ya atau apa ini? Nah ya, perlu sahabat tani tahu ya, saya melakukan ini di saat kopi masuk berbunga kemarin tuh ya sahabat tani ya. Berbunga pertama, karena saya nengok sembraut ya, jadi saya pangkas berat atau pangkas ekstrim, tinggal kerangka ya, ada di video saya waktu itu ya, tinggal kerangka. Tapi inilah hasilnya setelah nampaknya udah masuk 1 bulan kemudian ya. Hasilnya kan seperti ini sahabat tani tuh ya, berbunga semua sahabat tani tuh sampai ke ujung ya. Nah, ini calonnya udah muncul nih sahabat tani tuh. Nah, jadi untuk sahabat tani supaya hasilnya bisa seperti ini, silahkan ikuti channel saya. Yang belum subscribe ya subscribe ya, bagi yang suka. Jika tidak suka ya jangan ya. Nah, di sini saya berbagi ilmu pada sahabat tani dengan jujur. Nah, seperti ini dia nih tuh, pangkas kerangka di saat itu sahabat tani tuh. Nah, jadi saya beritahu pada sahabat tani, setelah pemangkasan kerangka waktu itu atau pemangkasan ekstrim, apa yang saya lakukan? Nah, yang saya lakukan adalah sahabat tani, biarkan dulu. Nah, biarkan dulu. Jangan kita berikan pupuk nitrogen, nanti yang ada tunasnya kebanyakan sahabat tani. Yang ada tunas airnya lebih banyak, tunas kipas, tunas yang nggak penting ya. Itu khusus untuk di musim pembungaan ya, lain untuk di musim habis buah panen raya ya, itu boleh kita berikan nitrogen. Jadi teknik saya seperti itu, di saat panen raya habis maka saya fokuskan nitrogen ya, atau saya pakailah terus urea, kita bilang ya urea, nitrogen tunggal sahabat tani. Nah, nanti setelah nanti masuk 3 bulan kemudian musim pembungaan, maka saya hentikan nitrogen, saya hentikan urea itu tadi ya sahabat tani. Jadi saya cari duit khusus, saya harus beli kalium dan kalsium. Nah ya, nah jadi saya fokus kayak gitu sahabat tani. Begitu masuk musim pembungaan, baru saya aplikasikan unsur kalium tadi, baik pupuk tanah ya, atau pupuk padat, baik juga pupuk cair gitu sahabat tani ya. Jadi itu serbaguna, silahkan itu menurut cara sendiri ya gitu ya. Nah, yang jelas saya memberikan KCL sahabat tani, KCL tunggal gitu, tidak saya berikan kalsium dulu. Jadi kapan saya akan berikan kalsium? Kalau ini nanti pentilannya udah jadi buah. Nah, seperti ini ya, nanti udah jadi buah, udah mulai merah sedikit-sedikit, mau masuk panen raya, barulah saya tekan dengan kalsium sahabat tani. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau merahnya masih satu-satu seperti ini, saya belum beri kalsium dulu, saya biarkan aja dulu sahabat tani ya. Jelas ya sahabat tani ya, itu cara saya sahabat tani. Makanya saya bagi pada sahabat tani karena saya lakukan sendiri, tidak ada ambil dari manapun gitu. Nah ya, jadi ingat, selesai pemangkasan berat, kalau jadwalnya tepat, maka akan seperti ini, buahnya pol ya, banyak, rame. Nah, jadi waktu itu ya, ada salah satu channel saya mendapat komen sangat negatif sekali ya, yang dia bilang, alah sama aja dipangkas nggak dipangkas buahnya tetap banyak kok
kopi nggak perlu dipangkas katanya begitu ya. Nggak ada gunanya pemangkasan, apalagi untuk mengetahui jadwalnya, itu nggak penting. Nah, kalau seperti ini sahabat tani, kira-kira penting nggak nih? Nah, penting nggak ini kira-kira? Kalau kita memangkas di jadwal yang tepat, hasilnya seperti ini, penting nggak kira-kira? Nah, jadi kalau ada komentator yang menyatakan katanya tanpa pemangkasan pun kopi berbuah, itu bohong sahabat tani, itu bohong, itu hoax ya. Nah, oke, kita ambil contoh lagi, ini pangkas kerangka juga atau pangkas ekstrim saya lakukan. Nah, terbukti tidak ada yang jong, tetap berbuah kok seperti biasa ini ya, berbunga. Pokoknya semuanya menghasilkan sahabat tani tuh ya. Nah, seperti ini berbunga semua sahabat tani. Ini pangkas kerangka. Nah ya, jelas ya, ini kerangka nih, pangkas ekstrim saya lakukan. Nah ya, ini hasilnya nih, dan ini muncul lagi buah-buah baru, alhamdulillah tuh. Yang merah terus, dan yang muncul pentilan atau buah-buah kecil muncul terus sahabat tani. Wah, ini sambil kita ngonten sambil kutip deh ya. Ya lumayan untuk bubuk kopi sahabat tani. Tuh, kita keliling. Oke, akan kita jawab komenan negatif yang waktu itu. Wah, pangkas nggak dipangkas, sama aja hasilnya nggak ada juga, kayak biasa saja kan gitu. Oke, kita bandingkan di kebun orang nih. Oke, kita bandingkan di kebun orang. Ini punya saya ya, tuh saya sahabat. Nah, ini punya saya ya, nih muncul. Oke, bandingkan punya orang tuh ya, tuh kosong sahabat tani. Nah, ini ada sebagian muncul, ini pun di ujung yang terkena cahaya matahari, yang lainnya nggak ada tuh. Nah, ini pembuktian sahabat tani pentingnya pemangkasan pada tanaman kopi ya. Jadi jangan bilang nggak penting, itu yang penting pupuknya banyak. Cobalah pupuk yang banyak. Kalau seperti ini rimbunnya, coba pupuk yang banyak, bagaimana hasilnya? Silakan nanti share ke saya, beritahu saya gitu. Saya siap menantang kok soal ini sahabat tani ya, karena saya udah rutin melakukannya gitu. Pengalaman udah panjang lah kok soal kopi, karena memang saya hobinya kopi ya. Nah, oke sahabat tani, sebelum saya penutupan ya, saya beritahu lagi pada sahabat tani bahwa saya ini hanya memakai urea dan Posca ya. Lalu begitu masuk pembungaan, saya beli pupuk yang kandungan kalium tinggi. Begitu buahnya nanti menjadi seperti ini ya, seperti ini, sudah kira-kira nanti mulai masak buahnya merah satu-satu, baru saya cari duit, saya beli kalsium. Boleh kalsium yang cair, boleh juga kalsium dari kandungan belerang begitu sahabat tani ya. Tapi saya menggunakan kalsium cair. Nah, supaya mudah gitu ya, tinggal kita semprotkan ya. Oke, pokoknya di toko-toko pertanian banyak kok sahabat tani, tinggal cari aja mana kalsium cair yang gitu ya, mana kalsium yang padat begitu, itu ada semua. Oke, baik sahabat tani, saya rasa hanya itu aja sahabat tani. Saya berbagi, saya beritahu pada sahabat tani betapa pentingnya kita harus tahu jadwal pemangkasan. Nah, jadi kalau kita tahu jadwal pemangkasan, apalagi pas masuk di pembungaan, kita lakukan pemangkasan berat, maka hasilnya akan berbunga juga dan berbuah. Jadi ada yang bilang katanya kalau pemangkasan berat buahnya libur, itu tergantung cara masing-masing sahabat tani ya. Terutama biasanya kalau kita lakukan pemangkasan di jadwal yang salah, itu biasanya setelah habis pangkas kerangka akan libur dianya sahabat tani, karena memang bukan masanya dia untuk generatif sahabat tani. Nah, itu pentingnya, itu alasannya kenapa saya anjurkan lihat jadwal waktu pemangkasan. Nah, misalnya 3 bulan lagi mau masuk masa generatif atau masa pembungaan hingga pembuahan, maka lakukan terus pemangkasan sahabat tani gitu. Oke, sekian dulu ya sahabat tani, saya rasa hanya itu saja ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab sahabat tani kita yang bertanya kemarin tuh ragu-ragu apakah setelah pemangkasan berat buahnya akan nol gitu ya. Tidak ada sedikit pun, ada kok buktinya, udah saya tunjukin ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.